Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Hadratul mukarramin, para alim, para ulama, jemaah Masjid Ar-Rayyan yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, setelah sekitar 6 kali saya enggak datang karena pertama saya tiap bulan atau tiap awal bulan saya harus ke Pandeglang karena memang mulai pembelajaran tatap muka. Kemudian juga saya harus mulai Natal lagi karena mulai ada penerimaan santri baru. Jadi saya harus ke sana. Ini nanti insya Allah jam 6 saya juga harus sudah berangkat. Biasanya berangkatnya Jumat. Kalau berangkat Jumat ya otomatis di sini nggak bisa ya. Tapi karena setiap seminggu sebelumnya selalu ada WA dari siapa itu? Kang Musab ya. Lama-lama nggak enak juga saya. Ya nggak enak juga ya. Saya pikir udah lupa, ternyata ingat dia. Ya, makanya. Jadi mudah-mudahan ini kita pakai kurikulum ya. Jadi pengajian kita gabungan antara Tarikhul Madzahib, Sirah Nabawi, dan Fikih Madzhabul Arba'ah. Jadi mirip-mirip dengan kitab Zadul Ma'adnya Imam Ibnul Qayyim kalau dalam versinya pengajian-pengajian di beberapa tempat. Tapi dengan versi yang saya coba gabungkan. Dengan demikian mudah-mudahan setiap persoalan perbedaan ibadah maupun persoalan ibadah itu kita bisa tahu ceritanya kenapa seperti itu, kenapa sebetulnya tanda kutip berbeda ya. Sebetulnya seperti itu. Dan dulu ceritanya bagaimana. Bahkan juga bisa menjawab begini. Kalau seandainya ada klaim kita harus niru baginda Nabi gitu. Maka dari peristiwa itu betapa kita dengan beliau itu sangat jauh dalam arti secara secara waktu adalah sangat jauh. Secara ajaran juga tidak semua yang beliau bawakan kita bisa ya. Sebenarnya punya kesempatan kita untuk niru, tapi untuk melaksanakan persis seperti yang beliau sallallahu alaihi wasallam lakukan akan amat sangat sulit. Nanti di materi yang sudah saya share ke Kang Usep, saya minta untuk di-share ke jamaah, bentuknya sudah PDF. Kemudian saya kirim lewat WA, saya kira lebih mudah untuk di-share ke jemaah. Dan itu nanti serial ya. Jadi artinya setiap mungkin nanti ketemu bab ketika nanti masuk haji, ya kita bahas sejarahnya haji. Kita masuk Ramadan, kita bisa bahas zakat, bisa bahas Ramadan. Ketika masuk bulan-bulan haram seperti bulan Muharram juga kita bahas. Jadi artinya nanti pengajian kita ngalir saja seperti kita ketemu di bulan-bulan tertentu. Dan kitabnya ada. Jadi kalau nanti panjenengan memerlukan, kitabnya ada. Jadi ada paling nggak ada 4 kitab yang memberikan saya ide untuk menggabungkan pengajian seperti itu. Yang pertama adalah kitab aslinya sendiri Madzhabul Arba'ah. Kemudian kitab Tarikhut Tasyri'. Ini kitab relatif baru karena pengarangnya Dr. Khudhari Beg ini hidup ya di tahun 1980-an itu sudah nulis kitab itu. Kemudian kitab Hikmatut Tasyri', hikmahnya pensyariatan, dan juga kitab Sirah Nabawi ya. Jadi itu nanti kitabnya ada. Kalau Bapak memerlukan nanti saya share. Tentunya ya masih kitab aslinya ya, yang gundul. Jadi nanti kalaupun Bapak mau itu sebagai referensi, misalnya ada teman kok ngajak debat gitu, bukan ngajak debat, diskusi, terus ini ada di mana? Sebut aja kitab Hikmatut Tasyri', bab fasal ini halaman sekian, terus Bapak tunjukin. Paling enggak kan gagah, nunjukinnya aja.
Iso maca ora? Mbah. Nah, ini masalah. Itu soal lain. Itu soal lain. Paling tidak bisa tahu referensinya. Nanti saya tunjukkan di halaman sekian, babnya apa, baris keberapa itu. Kalau gitu ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bagian pertama dari kitab Tarikhut Tasyri' ini adalah proses terjadinya madzhab. Jadi saya ngambil dari ujungnya dulu. Jadi kenapa ini untuk menjawab pertanyaan begini loh Pak. Wong nabinya sama, kitab Al-Qur'annya sama, Allahnya sama, agamanya sama, kok ibadahnya beda? Itu harus dijawab. Ini supaya juga untuk menggugurkan klaim bahwa sebenarnya kita tuh cukup satu aja, nggak usah macam-macam madzhab. Itu juga untuk menggugurkan itu, bahwa pendapat itu juga keliru. Ya. Pendapat itu juga keliru. Artinya ini sudah fakta sejarah bahwa, dan saya bisa sebut ini sunatullah, memang Allah kehendaki orang-orang itu, kita ini berbeda dalam konteks bermacam-macam. Ya. Bermacam-macam, kalau dalam bahasanya pengajian tertentu disebut manhaj. Ya. Jadi metodologinya itu macam-macam. Sehingga nanti ketika ketemu persoalan satu aja, itu pandangan atau sudut pandangnya berbeda-beda. Sebutlah ya. Panjenengan kan kalau wudu itu aja kan ada orang yang berpendapat bahwa wudu itu ya kuping itu ya boleh dibasuh boleh tidak ya. Kuping ini karena memang dasarnya di Quran kan memang surat Al-Maidah ayat 6 itu memang enggak ada kan penyebutan kuping enggak ada. Idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum, disebut wajah. Wa idhiyakum ilal marafiq, disebut tangan. Wamsahu biruusikum, disebut kepala. Wa arjulakum ilal ka'bain, dan kaki sampai mata kaki. Tidak ada satupun lafaz kalimat yang menyebut wamsahu udunukum, enggak ada. Wamsahu udunakum, basulah atau usaplah ke kupingmu, enggak ada. Enggak ada. Tapi walhasil praktek di semua orang yang saya temui terkait dengan wudu, kupingnya ya juga dibasuh. Kalau dikejar, dasarnya apa basuh kuping? Dari Quran nggak ada. Dari hadis-hadis yang sahih nggak ada. Adanya hadis Hasan. Padahal kan pengajian terkenal itu. Kalau hadis nggak sahih nggak boleh dipakai untuk hukum. Kalau saya ketemu begitu ya saya karena sedikit-sedikit pernah belajar hadis, sanad saya hadis ada ke guru-guru saya di Mojokerto ya ketahui apa iya Hasan nggak boleh dipakai dalil misalnya, atau bahkan Dhaif nggak boleh dipakai dalil misalnya. Nah, misalnya itu nanti pertanyaan terus untuk semua aspek, semua qadhiyah ibadah, ya wudu, ya sholat, ya zakat, ya puasa, ya haji, ya menikah, ya perdagangan, ya muamalah macam-macam, termasuk terkait dengan perjanjian, terkait dengan hukum jinayat, terkait dengan macam-macam. Terus kemudian kita di masyarakat ketemu berbeda. Kan kita lihat sikap masyarakat pada orang yang berbeda kan macam-macam. Ada yang langsung apa kata gurunya? Kalau gurunya berbeda dengan, kalau ngajarkan kalau berbeda ya berarti tidak sesuai dengan manhajnya misalnya, tidak sesuai dengan kelompoknya, terus wah ini keliru, sesat, bid'ah. Wah kan gitu. Ada yang ya ben wae, kayak saya itu kalau berbeda biasa, boleh wae. Kenapa? Ya karena itu ada, yang begitu ada, yang kayak yang variasinya ada. Dan itu masyhur kalau di kalangan ulama, sebutlah Imam Malik itu ketika nulis kitab Al-Muwatta itu ya sama, ketika beliau nulis hadis, nulis satu bab mulai toharo sampai jinayat, ditunjukkan wa aritu ila sab'ina faqihan. Ya, ditunjukkan oleh Imam Malik kepada 70 orang faqih di Madinah. Ditunjukkan ini terkait wudu itu begini, terkait sholat itu begini, kata ulama nomor 1, oh itu keliru, yang benar bagaimana? Ditulis sampai ke 70, akhirnya sepakat bahwa yang ditulis oleh Imam Malik itu sudah benar, maka sama itu Muwatta, maka kitabnya diberi nama Muwatta. Maksudnya Muwatta itu didemonstrasikan terus disetujui. Al-Muwatta itu dari kata itu tadi disampaikan, dipresentasikan. Nah, tradisi menyampaikan pendapat yang berbeda itu sudah ada zaman dulu. Cuman kemari itu fikih atau khususnya terkait dengan
knowledge atau pengetahuan atau ilmu terkait dengan fikih, terkait dengan ibadah pengetahuan kita tentang pembahasan ibadah itu berhenti, jumud. Seakan-akan yang pendapat para ulama era sebelum kita itu sudah itu dianggap paling mutlak benar. Akhirnya menutup kemungkinan untuk mendiskusikan ulang. Ini yang terbaru saja, ini mungkin panjenengan dengerin ya, termasuk Pak Jamhuri mungkin. Kripto, tahu uang kripto tahu ya? Saya kemarin mau beli sih, memang bukan karena saya tahu hukumnya ini boleh apa nggak boleh, cuma memang nggak ada duitnya untuk beli, memang nggak ada. Mahal kan kripto itu mahal. Awal-awal dulu murah kok, nggak sampai 100.000 dulu. Sekarang udah jutaan. Iya, sudah hampir 1 juta. Dulu ya orang nggak ngomong apa-apa kripto itu. Ini haram, pokoknya beli. Walhasil MUI mengharamkan. Tapi di tempat lain ada beberapa ulama di Jogja itu juga perkumpulan ya, ada yang orang MUI-nya, ada Muhammadiyahnya, orang NU mengatakan boleh. Boleh. Nanti ini sebentar lagi muktamar NU mungkin bahas lagi, mungkin boleh juga haram atau mungkin juga boleh. Nanti tahun depan muktamarnya Muhammadiyah juga mungkin bahas. Lah yang repot kan yang di bawah. Yang punya kriptonya udah banyak ya, mudah-mudahan halal. Nah. Yang kayak saya yang nggak kebeli, bodoh amat mau halal mau haram randuwe, nggak punya. Lah misalnya itu menyangkut suatu nilai kapital yang amat sangat besar, triliunan, ya. Dan itu dipakai hasilnya sebutlah oleh satu institusi, sebutlah oleh nggak usah negara, oleh satu institusi. Institusi itu memakai keuntungan dari perdagangan kriptonya itu mungkin miliaran terus akhirnya disumbangkan ke masjid, misalnya sumbangan ke masjid, disumbangkan ke anak yatim, fakir miskin, du'afa. Terus pertanyaannya sederhana, itu uang yang disumbangkan dari hasil perdagangan kripto yang hukumnya tadi nggak jelas ya, ada yang haram ada yang enggak, itu apa? Nah kalau saya terima ya tak terima wae wong dikei. Misalnya. Saya terima aja. Ya mudah-mudahan diampuni Gusti Allah. Nah itu kan kita kan begitu. Makanya kita sampean sama saya debat persoalan-persoalan yang ya sebutlah yang sudah sangat lama. Kunut gak kunut, terawih 8 atau 20 itu telat. Bahkan saya itu bisa pastikan ngaji dimanapun kalau Ramadan pertanyaannya itu dari saya mulai buka kitab, saya mulai ngaji itu, buka kitab ngaji itu resminya tahun 2003 di rumah saya di sini, Nusa Indah. 2003 itu saya betul-betul buka kitab. Kitab yang saya bahas pertama itu kitab hadis, Bulughul Maram. Tapi ngaji saya pada umumnya memang walaupun yang dibaca Bulughul Maram ya, nyangkut bab wudu ya saya jelaskan fikih. Jadi kalau kita misalnya dari mulai saya ngaji tahun 2003 ketemu sekarang hampir 20 tahun ya, 18 tahun. Iya betul ya, 2003, 2020 iya, hampir 18 tahun. Hampir 18 tahun itu kalau ketemu Ramadan pertanyaannya sama. Sebenarnya witir itu nanti kalau habis witir malam bisa tahajud enggak sih? Nah, sama pertanyaan. Itu dari dulu. Bagaimana hukumnya kalau puasa muntah-muntah? Ya, pertanyaan sama. Jawaban saya sama, karena memang pertanyaan sama. Ya, kalaupun saya tambahin imbuhan, perasaan tahun lalu udah gitu. Ya bisa aja. Gak usah ngaji loh tahun lalu udah. Ya enggak juga ya. Jadi, namanya juga diundang orang untuk ngaji ya. Nah ini saya tunjukkan tabel yang pertama. Kalau Bapak sudah lihat materinya ya. Yaitu di situ ada satu timeline. Timeline itu lini masa. Jadi ketika Allah SWT memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad, tapi pembahasannya bisa kita tarik nanti di pembahasan yang akan datang. Syariat yang pertama terkait dengan kepada manusia itu kan cuma satu. Jadi Allah itu mensyariatkan sesuatu ajaran kepada manusia. Yang pertama Nabi Adam itu cuma satu. Apa syariatnya? La taqraba hadhihi sajarah. Jangan kau berdua Adam dan Hawa dekati ini pohon. Itu aja syariat. Nabi Adam di surga enggak disuruh sholat, enggak disuruh bayar zakat ya enggak disuruh bayar puasa. Disuruh puasa ya enggak, disuruh haji ya enggak, di surga ya enggak. Cuma itu aja. Oh enak.
Cuman waktu itu juga berat bagi Adam karena pesaingnya, kompetitornya itu adalah kalau dalam kitab-kitab yang saya punya terkait dengan Qisas al-Anbiya, ada makhluk Allah yang namanya Azazil. Azazil itu moyangnya iblis, moyangnya setan. Ya. Ada dedegotnya atau bapaknya setan, bapaknya iblis, mbahnya setan. Azazil ini secara teori penciptaan oleh Allah diciptakan lebih dahulu dibandingkan dengan malaikat. Jadi ketika Allah menciptakan langit, menciptakan bumi, menciptakan langit dulu, karena sains menunjukkan langit itu umurnya 20 miliar tahun. 20 miliar tahun. Langit, benar-benar langit itu. Sedangkan bumi itu baru 3 miliar tahun. Artinya kalau saya buat timeline sains itu kemudian saya masukkan dalam pendapat terkait dengan berapa umurnya Azazil, ya kira-kira setelah menciptakan langit Allah menciptakan Azazil gitu. Ya kurang lebih ya 20 miliar tahun yang lalu. Setelah 80 tahun dia diciptakan dan menjadi orang nggak ada pesaingnya, sendirian ya. Dari langit ke-1, langit ke-2, langit ke-3, langit ke-7 bolak-balik masuk surga. Kadang-kadang cangkruk ning surga lantai 1, kadang-kadang itu. Nggak ada temennya, dia sendirian. Pokoknya masyhur disebut alim, orang yang amat sangat paham terkait dengan langit. Dan juga abid, ahli ibadah. Kadang sujud di surga, kadang sujud di langit 1, kadang sujud di langit 2 dan seterusnya. Bebas dia. Nah, ketika mulai dia risau, ketika ada malaikat dulu. Allah ciptakan malaikat. Mulai mikir dia, malaikat. Tapi karena malaikat itu diciptakan oleh Allah, modelnya adalah la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu modelnya diprogram. Kalau misalnya diperintah oleh Allah sujud, sampai hari kiamat sujud. Diperintahkan oleh Allah mendoakan kebaikan pada orang yang berdoa, mengaminkan doanya orang-orang yang berdoa untuk saudaranya yang tanpa diketahui, sampai hari kiamat begitu terus. Malaikat yang bagian bagi rezeki ya kerjanya itu. Yang bagi yang bagian nyabut nyawa Israel ya begitu terus sampai hari kiamat. Nggak ada inovasi. Bahkan malaikat yang disuruh nungguin trompet itu sampai hari ini ya nungguin sampai diperintah. Ya Allah punya alasan yang sangat kuat dan itu masuk akal. Kalau seandainya pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan konsistensi itu diserahkan pada manusia itu masalah. Misalnya trompet. Trompet hari kiamat itu diserahkan kepada Israfil karena Israfil itu ya taat pada Allah, nggak pernah punya pikiran inovasi nyoba. Coba misalnya trompet kiamat itu diserahkan ke orang Aroyan, kan dicoba tek gitu. Duor, jeblos kabeh. Iya betul itu. Tapi karena yang disuruh Israfil ya ditungguin aja. Baru di surat Az-Zumar disebutkan wa nufikha fis-suri fasaiqa man fis samawati wa man fil ard illa man sya'allah. Dan ditiup ketika Allah memerintahkan untuk ditiup, yaitu sangkakala, yaitu trompet atau ya trompet oleh yang disuruh, yaitu man tadi. Maka hancurlah seluruh penghuni langit dan penghuni bumi kecuali man. Mannya itu adalah malaikat tadi. Dia nggak mati, karena kalau ketika trompet itu ditiup dia ikut mati ya malah nggak kiamat. Begitu tat, gitu macet. Ya mati kan, kiamatnya nggak jadi, separuh buminya rusak, separuhnya hidup. Jadi, sampai mati tuntas. Setelah tuntas, ayatnya kan di Az-Zumar dilanjutkan summa kemudian, makanya kata sambungnya itu summa, bukan wa, bukan dan, tapi summa kemudian. Then, summa nufikha fihi ukhra fa idzahum qiyamun yanzurun. Maka kemudian ketika trompet ditiup, maka hancurlah langit dan bumi. Mereka bangkit dari matinya dan mereka semuanya menunggu. Itu yang terjemahan kedua, ayat keduanya, ayat yang berikutnya. Ya udah begitu. Nah nanti kita pahami. Jadi syariat pertama yang ketika Allah SWT perintahkan pada manusia cuma satu, jangan dekati pohon. Pohon yang dimaksud adalah nanti oleh setan disebut khuldi karena tapi namanya ya sajarah, ya pohon gitu aja. Makanya kadang-kadang kita itu meniru logika itu. Kalau kita nggak tahu namanya kan ya sebut misalnya tanaman ya. Beli apa? Beli tanaman. Ditanya tanaman apa? Tanaman. Nah, gitu. Kadang ya sama. Dulu awal-awal Adam ya diberitahu ini tanamannya ya, tapi tanamannya udah tahu.
tapi namanya tidak disebutkan. Ya nggak apa-apa. Ya. Kita sering juga begitu. Nah, ketika Nabi Adam terus itu nanti kita materinya itu berbeda, baru kita sampai kepada Nabi kita Muhammad SAW. Nah, ketika Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, itu memulai wahyunya itu adalah ketika beliau umur 40. Dan itu masyhur disebut sebagai Nabi dilantik atau diresmikan sebagai Rasul. Karena rumusnya Rasul adalah membawa risalah dari Allah SWT. Dan itu semua Nabi juga punya umur kapan dia jadi dilantik jadi Rasul. Rata-rata umurnya Nabi-Nabi, Rasul-Rasul itu jadi Rasul atau jadi Nabi resmi untuk diperintah untuk memerintah itu rata-rata umurnya 40. Makanya akhirnya masyhur itu hidup mulai umur hidup itu dimulai umur 40. Ya karena memang data empirisnya begitu. Jadi Nabi Rasul itu memang kecuali Nabi Isa. Kecuali Nabi Isa dan Nabi Yahya itu mudah jadi Rasul. Nabi Isa itu wakil ada yang mengatakan umur 30 sudah jadi Rasul. Tapi yang jadi Rasul duluan sebelumnya adalah Nabi Yahya. Nabi Isa dan Nabi Yahya itu misanan ya. Nabi Isa anaknya Maryam, Nabi Yahya anaknya Zakaria. Maryam sama Zakaria ponakan. Maryam itu ponakannya Zakaria. Artinya Isa sama Yahya itu misanan. Di zaman itu ya nggak ada kakak sih ya. Jadi masalahnya ya ini sudah begitu aja. Nggak ada catatan kartu keluarganya nggak ada. Jadi ya penjelasannya seperti itu. Makanya di ajaran Nasrani itu masyhur itu pemahaman bahwa ketika Nabi Isa jadi Rasul dimandiin di sungai Yordan itu. Yang orang kemudian ditafsiri baptis itu. Ya kalau itu di dalam konteks Islam ya ada peristiwa bahwa Nabi Yahya duluan jadi Rasul kemudian melantik atau memberikan tahniah atau memberikan selamat kepada Nabi Isa karena jadi Rasul ya masuk akal. Karena peristiwanya ya memang begitu. Artinya dalam nanti kitab-kitab yang saya rujuk terkait kisah Nabi Isa dan Nabi Yahya banyak. Ada kitab Khilya Al-Aulia itu ada, juga di kitab-kitab terkait dengan Qisas Al-Anbiya juga ada. Nah, ajaran-ajaran nabi-nabi terdahulu mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Isa itu juga nanti akhirnya jadi syar'un man qablana. Syariat yang dikerjakan ulang oleh kita. Yang masyhur ya puasa. Puasa itu malah sebutkan di Quran kan. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Karena kalimat kutiba alal ladzina min qablikum itu maknanya ajaran puasa itu sudah ada di ajaran-ajaran sebelumnya dan itu menjadi ajaran yang diteruskan oleh baginda Nabi, termasuk sholat, termasuk haji, termasuk zakat, termasuk nanti terkait dengan muamalah yang masyhur terkait dengan jual beli ini saya ceritakan karena ini mukadimah ya. Kita itu sering ngomong kita harus syar'i, pokoknya kita harus sesuai dengan syariat. Tapi ada praktek jual beli yang kita itu ngelanggar omongan kita sendiri. Apa? Makan di warung Padang. Makan di warung Padang itu termasuk syariat yang dilanggar sendiri oleh orang Islam. Hukumnya jual beli itu, hukumnya makan itu halal kalau itu milik kita, tamlik. Waktu sampai duduk di warung Padang, nggak usah jauh-jauh ke pagi sore itu di sini. Ya saya juga kawan-kawan pengen diajak makan pagi sore oleh pengurus Ar-Royan ya pengen. Saya biasa. Soalnya masjid lain udah malah pulangnya malah dibungkusin malah ini. Coba Bapak duduk berapa orang Pak kan gitu kan 5 langsung dia kotor 5 gitu kan. Nah, langsung kita ke sana kan ke mejanya duduk langsung kan ditaruh di piring itu. Nah kalau dulu piringnya nggak ada plastiknya, sekarang ada plastiknya. Mungkin udah ada kejadian diincip-incip ini ngambil kuahnya terus beli nasi doang. Iya kan? Nah sekarang kalau udah ada yang terakhir ke pagi sore nggak Pak Jamuri ditutup plastik lah? Oh nggak bisa. Kalau begitu Bapak cowel bayar. Iya. Tapi bukan itu yang mau saya sorot, bukan itu. Anggaplah Bapak nyoba semua dan memang mau bayar. Bapak buka, Bapak makan.
Saya tanya, udah bayar belum tadi? Status Bapak makan tuh makanannya siapa? Hah? Misalnya mohon maaf, malaikat Ijroil pas kita lagi makan rendang, malaikat Ijroil nyabut nyawa gitu. Kira-kira orang ini punya utang nggak? Punya utang. Punya utang. Punya utang. Dan itu ajaran ini bahwa untuk makan itu harus dibeli itu dari nabi-nabi terdahulu, Nabi Musa. Nabi Musa itu paling ketat. Kamu kalau makan itu makanan punyamu. Hasil kamu atau saya kalau misalnya dikasih oleh orang dengan ikhlas. Nah kita makan warung Padang itu terus makan terus keseretan mati misalnya. Ya udah haram kan. Malahan maaf yang kita sebut warung yang Yahudi, McDonald Yahudi bukan ya? Yahudi, Starbucks ngopi Starbucks nih biasanya ini yang depan saya ini. Rata-rata perkantoran di Kuningan di Rasuna itu kan banyak Starbucks loh. Kalau Bapak mau minum, saya sebut ini karena di videonya Starbucks. Kalau Bapak minum Starbucks itu bayar dulu apa minum dulu? Bayar dulu. Ketika Bapak minum Starbucks itu kopinya siapa? Kopinya Bapak, halal. Begitu minum walhasil ya amit-amit. Malaikat Israel datang nggak ada utang. Labelnya punyanya Yahudi, tapi Islami. Orang Padang itu kan rata-rata Islam, ya. Orang Padang kan rata-rata Islam. Tapi kita sendiri ngelanggar. Nah, nanti dibahas oleh ulama. Terus bagaimana, Gus? Apakah terus kita harus bayar? Enggak. Akhirnya ulama fikih membuat eksepsi, pengecualian. Yang adatnya itu disepakati bahwa memakan dulu baru bayar. Maka itu sudah dianggap sudah transaksi jual beli, ya nggak apa-apa. Cuman kalau mau rigid bahwa kita harus yang kita makan itu halal, ya harus bayar dulu mestinya, harus Islami. Di surat Al-Baqarah 262 ya, surat yang paling panjang itu. Kan itu menjelaskan bahwa kalau kita jual beli harus ada katib, ada yang peduli. Nah, kalau sekarang warung-warung sudah pakai ditulis semua, meja nomor sekian, transaksinya ini jam sekian, ada jamnya, ya, tertanda kasir. Kalau itu kan dulu dari KFC, McDonald, saya beli McDonald itu tahun 90, 89 Pak. McDonald masuk Indonesia. Itu yang burger yang kecil itu harganya 4.000. Sekarang udah 60.000, 70.000. Nah seperti itu. Dan nanti sampai harus paham juga. Bahkan nanti ketika saya bahas sebutlah kurban. Kurban dalam sejarahnya kurbannya para nabi, para rasul, wabil khusus Nabi kita Muhammad SAW. Nabi itu kalau kurban nggak pernah urunan. Nabi itu kalau kurban nggak pernah urunan. Nabi loh ya, saya ngomong Nabi. Tapi umatnya paling demen tuh urunan. Di sini urunan apa? Nggak urunan. Nanti kalau dipandang dari sudut hikmah bahwa semua hewan kurban itu adalah nanti akan dipakai untuk kendaraan di Siratal Mustaqim. Urunan itu malah masalah. Coba yang urunan orangnya gemuk-gemuk. Nah sapinya cuma sapi kecil gitu. Nah duduk di mana? Makanya Imam Malik mengatakan kurban itu nggak boleh urunan. Ya ngomong Imam Malik. Nanti ketemu materi itu. Nah misalnya sampai saya ajak diskusi terkait dengan kurban. Misalnya, pertanyaan saya sederhana. Kalau kita mau ambil nabi kurban itu nyembelih sendiri, ya, beset sendiri, dagingnya dibagi sendiri. Tapi kita kan enggak kan, diserahin ke panitia. Nanti panitia yang ngatur, panitia yang nyari tukang jagal, panitia yang bagi. Pertanyaan saya, seandainya saya panitia atau bapak panitia, Pak Jamburi nyerahkan ke saya daging, apa sapi. Namanya panitia kan namanya capek, panitia kan memang nggak dibayar. Tapi senengnya kan di situ muncul kesenangan. Nanti pas jam-jam 10 setelah disembelih, ngambil paha kambing, ngambil paha sapi, hati sapi, dipotong-potong dikit, terus dipisahin tersendiri di sate. Pertanyaan saya, itu sate itu halal atau haram bagi panitia? Ini saya nanya betulan, karena saya itu mengedukasi di banyak tempat. Panitia di sini tuh
waktu nyate itu ngambil dari daging situ atau beli sendiri dari luar, bukan dari korban? Saya nanya aja. Di sini? Dari ngambil, ya. Oke, dari ngambil ya. Oke, sama. Di tempat saya juga dari ngambil. Cuma nanti tak tunjukin pintunya biar halal. Maka selama itu Bapak nggak minta izin sama yang punya sapi, haram. Haram. Loh terus gimana Gus? Repot kalau kita minta izin. Makanya fikih memunculkan baru karena apa? Kurban pakai panitia itu zaman Nabi kan nggak ada. Pernah nggak ada di dalam Sirah Nabawi? Di sini kan ada yang ngaji Sirah Nabawi atau ngaji kitab tafsir. Tanyain. Zaman Nabi Muhammad itu panitia Idul Kurban di Medina itu siapa ketuanya? Coba tanya deh. Coba bisa jawab? Pasti nggak bisa jawab. Masuk ketua Abu Bakar, sekretaris Umar bin Khattab, seksi konsumsi Ali kan nggak ada. Nggak ada kan. Loh, kita harus jujur loh Pak. Kalau belajar agama itu sekalian tanya yang begitu. Kenapa? Sekarang itu banyak orang tengil baru tahu dikit, itu langsung menghukumi orang-orang yang sudah ngaji lama. Kasihan yang ngaji lama. Ya mohon maaf saya, walaupun begini-begini saya ngaji fikih itu dari kelas 3 SD. Kelas 3 SD itu ya 3 madrasah ya. Kelas 3, umur 9 tahun saya udah ngaji fikih. Artinya kalau misalnya saya tiba-tiba di ujung-ujung ketemu zaman seperti ini terus saya dihukumi, katanya dari mana? Loh kok kita ngaji dari lama kok, kita udah lama kok. Terus tiba-tiba terus kita diajak debat gitu kan males. Ya. Nah tapi kita harus dijawab. Ini contoh. Nah pertanyaan berikutnya, ketika Bapak misalnya supaya halal itu daging kurban. Ini kita ngomong semua aja ya, namanya mukadimah. Begitu Bapak punya trik, namanya pintunya untuk menghalalkan panitia biar ngambil daging itu halal. Itu adalah namanya muamalahnya namanya wakalah. Rukun wakalah itu ada yang mewakilkan, ada yang diwakilkan, ada barangnya, ada ijab kabul. Berarti kalau jenengan mau sah itu dimakan dan panitia nggak repot minta izin, selalu minta izin. Karena nanti case-nya tidak hanya makan Pak. Misalnya saya korban sapi, sapinya yang saya pilih yang tipe paling gede di sini tipe A, yang limusin. Ini Pak Jamhuri korban sapi yang ya sama limusin tapi yang lebih gede lagi. Teorinya ketika saya korban dengan sapi saya, maka saya boleh makan dari sapi saya. Pak Jamhuri boleh makan dari sapinya Pak Jamhuri. Walhasil waktu motong kan dibacakan ini korbannya Bapak Anu bin Anu Bapak Anu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sembelih. Udah nggak pakai mikir, dibeset langsung ditumpuk brok. Akhirnya ketika saya minta jatah daging, di sini jatah daging berapa? 1 orang. Kalau korban urunan. Pak, berapa Pak? Pak Diki? 3 kilo. Ambil loh 3 kilo. Saya bilang, Pak Diki, aku minta daging saya jatah. Pak Diki nggak tahu kan ini sudah numpuk begini. Dagingnya sapinya Pak Jamhuri sama daging sapi saya numpuk sini. Walhasil Pak Diki ngasih saya 3 kilo dari sapinya Pak Jamhuri. Maka karena saya nggak tahu Pak Jamhuri itu ridho apa tidak, itu dagingnya saya bawa pulang haram. Ayo, di sini begitu nggak? Hati-hatinya sampai begitu nggak? Saya pakai rumus saja. Kalau baru tahu sekarang nggak apa-apa. Hukum orang yang tidak tahu adalah tidak ada hukum. Sebenarnya enakan nggak ngaji sebenarnya. Ini gara-gara ini malah tahu sampean. Ngapain ngaji ini? Enak nggak ngaji sebenarnya. Enak ngaji itu. Nggak ngerti itu malah enak. Tapi sesuk di akhirat ditanya kenapa nggak ngaji. Ini masalah sampean. Nah, untuk mengatasi hal ini dan juga mengatasi tadi panitia mau makan, maka ada akad sebelum menyerahkan sapi. Ada formulir nanti tak share deh ya. Bismillahirrahmanirrahim, nama Jamhuri, alamat Melia, ini saya menyerahkan sapi yang merupakan korban saya, istri saya, anak saya dan ini sudah. Di situ dengan ini saya menyerahkan kepada panitia untuk ditasarruf, dikelola daging sapi saya, mau diberikan pada anak yatim, mau diberikan orang miskin, mau diberikan pada orang yang walaupun orang kaya kan boleh orang dagingnya, dan juga boleh untuk panitia untuk mengambil makan dan sekitarnya. Begitu Bapak tanda tangan, dirilis. Mau sapi numpuk,
ini sapi saya mau diambilkan dari Pak Sapi Pak Jamburi nggak masalah. Diserahkan sekarang hak pengelolaan daging wakalanya tadi adalah ditasarruf kepada panitia. Benar. Di sini begitu nggak? Selama ini belum. Nah, besok harus dirubah. Besok harus pakai formulir itu. Formulir wakalah. Karena panitia itu adalah wakilnya si mudhoki yang korban. Aslinya kan saya beli sapi sendiri, saya sembelih sendiri, saya beset sendiri, saya bagi sendiri. Saya tahu itu sapi saya. Iya kan? Mestinya begitu, kayak Nabi Muhammad kan onta 100. Nabi Muhammad itu terakhir korban 100. Makanya kalau ada orang songong-songong, kita harus niru Nabi. Korbanmu berapa? Sapi urunan pula. Aduh. Sedih. Jadi nggak usah lah ngeklaim niru Nabi. Wong bab korban saja sapi itu masih mending, masih urunan. Bawa areng doang. Kasus lagi. Ya Pak Hidayah. Bawa areng doang. Atau dia korbannya kambing, menyerahkan ke panitia kambing, tapi nanti minta daging sapi. Ada ya di situ. Saya korban kambing. Pak, saya kalau makan daging kambing darah tinggi saya naik. Saya minta sapi. Dasarnya panitia ngasih sapi dia apa? Repot sebenarnya kalau nggak ngerti ilmunya. Makanya kadang-kadang ngaji itu juga perlu karena kasusnya sudah ada dan itu bertahun-tahun. Tapi kalau mau nyaman memang nggak ngaji. Kalau mau nyaman memang nggak ngaji. Enak nggak tahu aja deh. Ya itu contoh. Nah, ketika Nabi Muhammad terima wahyu dari malaikat Jibril dan ketika Nabi terima wahyu itu, Nabi itu cerdas, jenius ya saya sebutnya. Kalau itu wahyunya itu Quran, yang disuruh nyatet dan menghafalin itu Zaid bin Sabit. Kalau Quran. Tapi kalau itu wahyu, tapi bukan Quran, yang kelak orang nyebut hadis qudsi, itu yang dipanggil Ubay bin Ka'ab. Jadi misalnya Nabi lagi sedang di jalan atau sedang duduk, datang Jibril, dan itu terkonfirmasi memang Quran. Begitu Nabi mengulang-ulang bacaannya terus hafal, manggil Zaid bin Sabit. Aku tadi barusan dapat wahyu ini. Kamu tulis, kamu hafal. Zaid bin Sabit hafal. Maka itu dipastikan Quran. Tapi begitu Nabi dapat wahyu, tapi bukan Quran, yang dipanggil Ubay bin Ka'ab itu hadis. Maksudnya hadis qudsi. Nah, kecerdasan Nabi ini kelak bermanfaat untuk kita dan tidak mengulangi kekeliruannya masa pembukuan Injil. Pembukuan Injil itu ada sedikit dispute sampai ketika 500 tahun sebelum Nabi lahir itu karena itu tadi. Dulu enggak, yang nulis saja. Semua omongan Nabi Isa ditulis. Akhirnya kecampur. Biasanya ini tradisi orang nulis. Pak Diki misalnya disuruh bantuin anaknya ngerjain soal misalnya. Begitu ngerjain soal terus Pak Diki juga tahu anaknya. Oh, udah jangan ini. Nah, Pak Diki intervensi itu, ambil pulpen nulis di sebelahnya. Ketika orangnya masih hidup, orang itu nggak masalah. Ini dulu tulisan saya, ini aslinya. Tapi ketika dua-duanya nggak ada, terus ke belakangnya dikira yang ini sama komentarnya tadi bagian dari kitab itu. Akhirnya ya kecampur-campur. Nah kalau Al-Quran enggak, ini Quran, hafalin aja udah. Orang yang pertama membuat kitab tafsir itu kan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu membuat tafsir, tapi tidak diklaim sebagai bagian dari Quran karena memang tafsir. Nah di dalam tabel itu Quran itu memang oleh Nabi yang boleh nulis cuma satu orang, Zaid bin Sabit. Alasannya sederhana. Kalau yang nulis banyak orang, otaknya tambah. Kalau satu lain ladang, lain belalang, lain kepala, lain pula. Lagunya Umay Rama itu loh, saya lupa. Lain orang, lain kepala. Kalau lain orang, lain kepala. Ya, baru ingat lain orang, lain kepala, lain pula hatinya kan gitu. Teng itu nada C minor ya, pakai C minor yang biasa main-main ya. Ya. Misalnya yang dipanggil itu 2 atau 3 orang nulis. Begitu Nabi dapat wahyu ditulis. Yang ini nulis.
terus diamprokin. Loh aku nggak gitu. Oh rame kekeran. Akhirnya tradisi menghafal Quran oleh Nabi diajarkan kepada para sahabat. Dengan caranya Nabi, akhirnya Quran itu masuk disimpan dalam bentuk memori, dalam bentuk digital. Digitalnya di hafalan maksudnya, tidak dalam bentuk tulisan. Tidak di atas batu, tidak di atas kulit. Itu sampai masa Nabi wafat, sampai masa Nabi wafat diganti oleh Abu Bakar. Makanya kalau misalnya ada masjid, mohon maaf ini untungnya nggak ada. Ada masjid-masjid gede di sekitar sini yang masjid-masjid besar. Di imamannya itu ada rehal. Ada rehal. Rehal tahu ya? Rehal itu untuk baca Quran itu loh. Yang kayak kalau dengan sampai itu mimpin nyanyi terus ada partitur untuk naruh partitur itu loh. Ada itu terus ada Qurannya gede. Kalau saya ditanya hukumnya, maka saya pastikan itu baru. Garis miring inovasi, garis miring bid'ah. Karena Nabi Muhammad itu seumur-umur sampai beliau wafat gak pernah di depannya ada mushaf. Kenapa? Karena belum ada. Belum ada. Kalau belum ada Nabi terus kita jangan ngada-ngadain meskipun mushaf sudah ada. Tapi gara-gara cerita saya ngeritik masjid itu 7 tahun yang lalu saya ngaji di masjid itu, saya cerita bahwa masjid yang ada mushafnya begini ini bid'ah. Padahal masjid itu terkenal anti maulid, nggak maulidan. Wah sampai hari ini nggak diundang masjid itu. Saya itu ya kadang-kadang ya diundang kok malah nyinggung DKM itu kan masalah. Ya. Tapi untungnya saya di sini nyinggung ya masih dihubungi sama Mas Susep. Berarti kuat mentalnya. Mental baja betul di sini. Karena niatnya memang ngaji. Ya. Ini niatnya ngaji. Nggak takut. Yang benar yang mana ya sudah itu aja gitu ya. Terus baru dibukukan masa Abu Bakar atas usul Umar bin Khattab. Hadis itu lebih lama lagi. Nggak ada yang membukukan. Nggak ada yang membukukan. Sampai tahun 99 Hijrah. Artinya sampai 80 tahun setelah Nabi wafat. Setelah Nabi wafat baru Umar bin Abdul Aziz Umar bin Abdul Aziz itu khalifah ke-5 dari Bani Umayyah. Itu mempunyai usul supaya hadis ini dibukukan. Makanya kalau Bapak belajar sejarah gampang. Yang punya ide membukukan Quran namanya Umar bin Khattab. Yang punya ide membukukan hadis namanya Umar bin Abdul Aziz. Makanya gelarnya hampir sama. Umar bin Khattab gelarnya Umar Al-Faruq 1. Umar bin Abdul Aziz gelarnya Umar Al-Faruq 2. Nah, kalau sampai belajar sejarah begitu. Tapi sampai ditanya sama anaknya begitu apa? Putrinya jenengan suka nanya Kak, Mas Diki? Suka nanya begitu. Kalau anak saya nanya. Nanyanya bukan dari gurunya, gara-gara lihat saya ceramah. Anak saya kan lihat YouTube. Lihat saya YouTube. Oh iya, Bapak ngomong gini nih. Apa iya? Dikonfirmasi di rumahnya gak apa-apa. Kalau begini dia nonton, nanti ditanya. Gitu ya. Nah, saya mau ambil bagian ini aja sebelum kita nanti tanya jawab ya. Jadi ketika Nabi itu hidup, kenapa Quran nggak dibukukan? Alasannya Nabi satu saja, supaya tidak ada intervensi apapun dan harus dihafal. Walhasil zaman Nabi itu semua sahabat hafal Quran. Zaman Abu Bakar sahabat udah ratusan dan bahkan penduduk Islam di Madinah udah ribuan, sebagian besar juga hafal Quran. Cuman yang penghafal Quran itu rata-rata juga penghafal Quran, hafid, juga tentara. Setiap peristiwa maghazi atau pertempuran, setiap peristiwa syariah itu penaklukan negara lain, yang perang ya yang hafal Quran. Zaman Abu Bakar itu perangnya berkali-kali karena ada proses pemurtatan kan, artinya ketika Nabi wafat ada keraguan lagi, wah Nabi kok meninggal. Akhirnya ingin balik lagi ke agamanya mereka, ya diperangi karena berbahaya secara politik dan secara negara, diperangi oleh Abu Bakar. Walhasil hafid itu banyak yang meninggal.
tinggal bisa dihitung sama jari. Akhirnya Umar bin Khattab risau, ngomong ke Abu Bakar, bro, ini kalau orang-orang ini mati semua, termasuk saya dan kata Abu Bakar, kata Umar sama ente, Quran siapa yang terusin? Terus kita tulis saja. Nah, Abu Bakar baru ngomong, ini nggak pernah disuruh oleh Nabi. Nah. Karena Abu Bakar paham kalau ini nggak disuruh Nabi, orang kita nyebutnya apa? Bid'ah. Ya sudah. Umar bin Khattab ngotot, pokoknya bukukan. Walaupun nggak disuruh Nabi nggak apa-apa, dosa nggak apa-apa. Kasar-kasarnya diskusi begitu. Tapi Quran selamat. Quran selamat. Selamat dari intervensi tulisan orang, selamat dari tambahan ayat. Karena Quran Islam sudah sempurna. Al-yauma akmaltu lakum. Akhirnya disetujui. Dibuat 3 kopi. 3 tulisan. Kopi yang pertama ditaruh di Medina, di tempatnya yang nyimpen Hafsah. Yang kedua dikelilingin. Keliling. Yang ketiga juga keliling. Terus orang-orang disuruh ngopi. Karena waktu itu belum ada Canon, belum ada Xerox, belum ada Maxi Print, ini belum ada. Jadi ditulis. Bapak paham nggak? Kalau kita ini, mohon maaf, masih sekolah dulu. Ini Pak Yuda mungkin di kampung dulu waktu di SD. Gurunya ngasih buku, disuruh mindahin ke buku kita. Ya, besok pagi disetorin ke guru. Kalau saya jadi guru, pasti nanti dari 40 atau 20 atau 30 siswa yang menyalin halaman yang sama, hasilnya beda. Ada yang mestinya huruf I, kebaca nomor 1 ketulis I. Yang tasbih, yang huruf-huruf yang tipikal. Padahal di Arab itu, huruf Arab itu kan tipikal semua. Sin sama shin kan sama. Hanya beda titik. Ta, sa, ba, ya sama. Tok sama dho sama, sod sama zot sama, za sama ro sama, ya kan? Jim, ha, kho sama, bentuknya hanya beda pindah titik aja. Ditulis, udah. Tapi karena waktu itu hampir semua orang hafal Quran, nggak masalah. Qurannya nggak ada titik, nggak ada harokat, nggak masalah. Udah tahu. Ya kayak sampean lah, kalau WA kan, walaupun itu nggak lengkap kalimatnya kan paham. Misalnya, Pak Jam DMN apa? Di mana? Pak Jam jawab OTW. LGMKN apa? Lagi makan kan? LGMKN PS pagi sore. Nah. Ya Pak Yuda yang ngerti, wah gak ngajak gitu, wah gak ngajak parah gitu. Itu pakai huruf. Sekarang anak-anak sekarang, bahkan di kantor saya, sekarang ngomong itu nggak pakai tulisan, pakai gambar. Begitu siap bos, gambar orang nunduk ini, wow. Emoji begini, siap dan 86. Berarti jenengan mundur ke zaman Fir'aun. Paham nggak? Fir'aun itu dulu kalau namanya bertani itu gambarnya itu burung bangau. Nah, membajak itu gambarnya kayak ular atau kayak binatang tanah itu yang sedang masuk. Jadi kalau petani sedang membaca ada gambar bangau, ada gambar binatang itu. Itu udah tahu. Sama kan? Lagi gini nih, wes ngene. Gambarnya gini, wes ngene dorong, wes ngene apa? Sudah makan belum? Gambarnya begini nih. Wes ngene samping terus perutnya digedein. Wes ngene dorong. Kayak Fir'aun. Kita kembali ke zaman Fir'aun meskipun pakai Samsul. Korea punyanya Korea. Nah, sudah. Akhirnya Quran sudah nyebar, kopinya Quran sudah nyebar. Sudah. Kejadian Abu Bakar wafat, Quran selamat. Umar jadi khalifah, tambah banyak yang mengkopi. Islam tambah banyak, tambah jauh. Syria itu penuh, Afrika Utara kena, Persia kena, tambah banyak. Umar wafat, 8 tahun jadi khalifah wafat, diganti Utsman. Utsman itu 5 dari qori'nya Nabi. Qori'nya Nabi itu ada 5. Pertama Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Mas'ud,
Abu Musa al-Asy'ari, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Qorinya Nabi itu maksudnya Utsman itu bisa membaca Quran persis yang biasa dibaca Nabi, cara lagunya termasuk kalau nanti muncul qiraah sabah itu sama persis. Utsman jadi khalifah, jalan-jalan ke Sam, ke Syria. Dengerin orang ngaji. Waduh, ini kok yang dibaca begini? Padahal dia hafal. Dilihat Qur'annya, waduh, ini penyebabnya Quran. Jalan ke Mesir, waduh, kok ngajinya begini? Jalan ke Yaman, waduh, kok begini? Wah, Utsman stres. Wah, ini bahaya kalau nggak segera diberesin bahaya. Akhirnya Utsman ngeluarin dekret. Seluruh tulisan Quran, seluruh kopi Quran yang ditulis dulu dari masa Abu Bakar sampai masa Umar, serahkan ke Madinah. Ngumpullah Quran segudang gede segunung itu di depan Utsman. Utsman perintahkan, dah Quran ini sudah ngumpul semua, dah yang kalian hafal, oke kalian hafal, tapi ini Quran jangan dibawa dulu. Utsman bentuk panitia. Kita harus sepakat Quran yang sesuai dengan bacaannya Nabi, kita tulis. Ditulis sama ketika nulis Al-Fatihah, coba baca Al-Fatihah. Kamu, kayak sama ya, sama ditulis. Al-Baqarah, Alif Lam Mim sama sampai Qul a'udzu birabbil nas sama, jadilah Quran. Quran itu yang ditulis oleh Utsman namanya Mushaf Utsmani. Nah, ini sering orang keliru, ada dua Utsmani itu. Mushaf Utsmani itu adalah tanpa titik, tanpa harokat. Yang nulis Quran yang kita baca yang kita beli di Arab Saudi itu, juganya Syekh Utsman namanya. Syekh Utsman. Yang nulis juga Syekh Utsman namanya. Ya akhirnya mushafnya juga disebut Mushaf Utsmani, tapi yang dimaksud Mushaf Utsmani ya yang zaman Utsman bin Affan. Ditulis. Setelah ditulis dijadikan 4 kopi atau 5 kopi saya lupa. 1 ditaruh Madinah, 4 ke Mesir, Syria, Persia, Yaman untuk dikopi. Quran yang standarnya Utsman bin Affan. Quran dari yang segunung tadi dibakar. Saya munculkan pertanyaan. Bakar Quran itu dosa apa enggak, Pak? Bakar Quran? Dosa. Utsman kok bakar Quran? Utsman bin Affan bakar Quran. Nah, padahal bukan salah. Quran yang tidak standar, yang ada potensi untuk merusak dibakar. Berarti akhirnya muncul nanti. Sampai kalau ketemu Quran, robekan Quran, dikumpulin, terus Bapak ngapain? Bakar, boleh. Tapi kalau iseng-iseng bakar Quran, oh dosa. Begitu. Jadi penjelasannya begitu. Nah, itu Quran. Nah, ketika masa Umar bin Abdul Aziz ditulis hadis. Hadis ditanya, kamu punya hadis apa? Ya. Siapa gurumu? Ini. Siapa gurumu? Ini. Siapa gurumu ini? Dulu guru saya Abu Hurairah. Makanya hadasana Abu Bakar, hadasana an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadasana itu sanad. Begitu sanadnya benar, ditulis hadisnya 1. Kamu punya guru punya sanad sampai Anas bin Malik, tulis. Ini ada orang ngapalin sampai Ibu Aisyah, ditulis. Ini sampai Ibnu Abbas, ditulis. Jadilah hadis. Cuman hadisnya waktu itu nggak ada rawahunya. Dan juga nggak ada ini sahih, dhaif, hasan nggak ada. Nggak ada. Zaman Umar bin Abdul Aziz nggak ada. Bahkan sampai masa Muhammad Idris Syafi'i, Imam Syafi'i, saya punya kitab Asli masih punya Imam Syafi'i. Nggak ada rawahunya. Misalnya Toharu inaya hadikum idza walakal kalba, bersihkan bejana di antara kalian yang dijilat anjing, bi'isabein dengan 7, aulahunna biturab. Salah satunya dengan nggak ada rawahu, nggak ada. Yang pernah ngaji begitu, saya sorot, nggak ada rawahunya langsung hadisnya palsu Gus. Biar orang. Saya cerita ini kitabnya Imam Syafi'i ya nggak ada rawahunya. Karena apa? Imam Syafi'i itu lahir, Imam Bukhari itu 100 tahun, Imam Syafi'i meninggal 60 tahun atau 80 tahun baru Imam Bukhari lahir.
Ya Bukhari itu baru. Oh sekarang anak sekarang modelnya kalau nggak Sahih Bukhari piye? Belajar hadis kan harus tuntas. Nah akhirnya muncullah penafsiran dari semua hadis sebenarnya, muncullah nanti orang-orang yang menafsiri dari Quran dan hadis, muncullah imam namanya mujtahid. Orang-orang yang sungguh-sungguh mengambil dalil dari Quran dan hadis untuk jadikan hukum. Orang yang mandiri namanya al-mujtahid al-mutlaq al-mustaqil. Orang yang independen, artinya dinisbatkan di namanya. Imam Abu Hanifah mazhabnya namanya Hanafi. Imam Malik bin Anas mazhabnya namanya Imam Maliki. Imam Muhammad al-Adris Syafi'i mazhabnya mazhab Syafi'i. Imam Hambali, Imam Ahmad bin Hambal mazhabnya namanya mazhab Hambali. Nah, mereka punya murid namanya al-mujtahid al-muntasib. Kalau bahasa orang sekarang, anak sekarang di sosmed, follower. Punya follower. Imam Malik punya follower, Imam Hanafi punya follower, Imam Syafi'i punya follower, Imam Hambali punya follower. Saya kasih contoh. Makanya saya kalau ngaji, terus ustadznya nyebut begini. Kita harus mengambil kitab dari kitabnya Imam Al-Auza'i. Maka saya pastikan orang ini mazhabnya yang diajarkan Maliki. Kita harus ngambil dari Syekh Imam Nawawi Al-Dimaski. Contoh kitabnya Riyadhus Shalihin. Maka saya pastikan orang ini sedang berbicara mazhab Syafi'i. Kita harus ambil pendapatnya Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi, Ibnu Qudamah, pasti Imam Hambali atau Salafi. Kita harus mengambil Ibnu Abidin, pasti Imam Hanafi. Begitu, udah pasti ketebak. Jadi kalau ada orang ngomong Syafi'i, mazhab Syafi'i. Itu namanya mujtahid muntasib, followernya. Dia tidak independen mendirikan mazhab sendiri, tapi memperkuat mazhab selanjutnya. Nah pertanyaan berikutnya begini. Saya sama jenengan ini orang awam. Terus begitu orang awam, mazhab sama, aku gak mazhaban. Aku langsung ke Rasulullah. Nggak mungkin. Waktu nulis Quran aja prosesnya seperti itu. Waktu bukukan hadisnya prosesnya seperti itu. Kok tiba-tiba lahir tahun 90-an atau 80 ngaku ajarannya dari Rasulullah, lewat mana? Nggak ada. Pasti itu mustahil. Atau bahkan bohong, mustahil. Makanya saya itu khawatir kalau ada orang ngeklaim begitu itu dia nggak takut apa bahwa itu nanti dituntut. Apa iya kamu ketemu Rasul? Kan nggak pernah ngopi sama Rasul, kan nggak pernah dia. Jagongan sama kayak sahabat kan nggak pernah. Yang jagongan sama temennya kan, yang ngaku katanya ngambil dari Rasul. Orang yang ngaku-ngaku katanya langsung ke Rasulullah, jagong bareng, akhirnya ngeklaim dirinya kelompok. Yang ikut atau itibak Rasul itu namanya nyunah. Akhirnya kelompoknya namanya disebut kelompok as-sunnah. Padahal kita ngaji begini ya as-sunnah. Oh saya tadi nyebut hadis, saya nyebut Quran, ya sudah juga. Cuman saya nggak berani disebut pengajian as-sunnah. Khawatir apa? Khawatir dosa. Apa iya sama? Wong korban aja nggak nyunah, buktinya urunan. Panitianya ngambil daging nggak pakai izin, nyunah piye. Nah ini di halaman 1 ya, jadi ada 10 halaman ya Mas Yusef ya. Akhirnya sampai sini mukadimahnya. Kita nanti tanya jawab 15 menit karena jam 6 saya harus jalan ke pondok. Oke, silakan. Tafadhol Mas Kuron kalau ada yang ditanyakan. Nggih monggo Mas Adiki. Iya. Iya. Menurut saya gini, waktu saya setelah terima itu kan si pekurban itu kan dia pasti udah sadar kan. Iya. Tapi nggak diomong. Misalnya nanti, kadang-kadang saya list tuh. Itu Bapak sebagai panitia apa sebagai pekorban? Panitia. Oke. Ya maksudnya mereka dalam keadaan sadar, oh saya akan menyerahkan kambing ini, apakah ini udahlah saya serahkan gitu kan? Gitu kan udah bertahun-tahun. Mereka Islam gitu kan. Dalam hatinya udah saya serahkan, saya rela deh untuk kan ada. Nah itu apakah menjadi tetap harus ada ijab kabul. Oke. Di rukun wakalah itu harus ngomong. Kita ngomong semua hukum rukun ya. Rukun di muamalah itu tipikal. Rukun nikah. Rukun nikah itu ada berapa Pak Jamhuri? Rukun nikah. Nikah 1 tuh sudah nikah 2. Kalau pengen apal nikah lagi.
Rukun nikah itu apa? Pengantin laki, wali, saksi, terus apa lagi? Mahar nggak masuk rukun. Ya, pengantin laki, terus pengantin perempuan. Jangan lupa pengantin perempuan. Waktu nikah nggak ada pengantin perempuannya gimana? Pengantin laki, pengantin perempuan, wali, saksi, terus ijab kabul. Coba Bapak perhatikan. Yang menyerahkan, yang diserahkan, yang bagian menyerahkan dan mengawasi penyerahan, ijab kabul dan juga ada saksi. Itu pasti tipikal. Rukun wakaf. Yang wakif, yang nerima nadir, ijab kabul, ada saksi. Dan ada barangnya yang diwakaf. Kalau di rukun nikah tadi, yang menyerahkan adalah wali, yang diserahkan anak perempuannya, yang nerima pengantin laki-laki, ada saksinya, ada ijab kabul. Wakalah, yang menyerahkan siapa? Yang pengorban. Yang nerima siapa? Panitia. Harus ada saksi, harus. Panitia yang lain saksinya. Ijab kabul harus diomong. Ya, harus diomong. Ada barangnya, sapinya, kambingnya. Itu rukun wakalah. Wakalah itu nitip. Bapak kalau ke bank, ini pakai rukun wakalah ya, nabung, itu pakai rukun wakalah sebenarnya. Saya punya duit 100 juta ke bank. Bapak mau apa? Saya mau nabung. Bahasa umumnya nabung. Tapi pakai bank syariah ya, pakai wakalah. Oke Pak, isi formulir. Pernyataan ini nama ini, alamat ini, nomor KTP, NIK ini, saya nyerahkan uang 100 untuk dikelola oleh bank. Banknya sebagai penerima. Ya. Ijab kabulnya formulir. Mana buktinya ijab kabul? Ketika Bapak nulis ada tanda tangan Bapak, terus ada tanda tangannya bank sebelahnya. Ijab kabul, iya kan betul ya? Iya. Terus harus ada duitnya yang diserahkan. Begitu udah ngisi formulir, duitnya mana? Nggak ada lebih, ngapain? Nah kalau begitu, kalau Bapak hanya sekedar omongan bisa, asal ngomongnya jelas. Saya nuntun kambing, Pak Diki, saya serahkan ini kambing, tolong disembelih, silakan Bapak bagi, bebas terserah. Pokoknya saya nanti minta torpedonya saja. Nah, boleh. Tapi apakah semua pengorban begitu? Ngomong loh ya. Kalau dalam hati nggak bisa. Saya kembalikan ke nikah. Waktu ijab kabul terus dalam hati ini bisa nggak? Sah. Nggak bisa. Makanya harus diomong. Jadi kekeliruannya di mana? Ijab itu harus ngomong, bunyi. Kabulnya dari panitia. Cara yang paling enak niru bank, pakai formulir. Nanti tak kirim deh. Nanti habis sini saya sambil jalan saya kirim. Kirim. Pakai formulir. Yang Bismillahirrahmanirrahim. Yang bertanda tangan di bawah ini nama Agus Arifin, alamat ini. Saya menyerahkan sapi 1 ekor tipe A untuk korban nama saya, istri saya, anak saya 5. Di situ ada keterangan. Bersama ini saya serahkan pada panitia untuk pengelolaan daging korban saya di tasarruf. Namun saya meminta pelor, paha kanan, paha kiri, kaki depan, habis. Ini korban apa nonton? Oh iya, semua korban begitu, pengorban. Nah, sekarang Bapak tanya, Bapak ngizinin nggak ini untuk dimakan panitia? Nah, kalau itu yang ini aja yang dekat-dekat kayak panjang murid. Nggak bisa. Iya, ambil dagingnya gitu. Iya, nggak bisa. Unsur yang korban kan nggak hanya orang dekat. Enggak, kalau panjang murid itu dan kemarin, ya ini saya serahin dagingnya buat dimasak. Iya, itu nggak apa-apa. Tapi kalau yang seandainya panitia iseng-iseng ngambil, torpedo lah. Torpedo itu bagian dari hewan bukan? Kalau diambil walaupun hanya 1 on atau 1 on, kebanyakan 1 gram dari daging itu haram kalau nggak ada izin. Bisa, cuman kan nggak komprehensif. Pakai formulir dong. Nanti pakai Google Form aja. Itu formulir saya, Bapak rubah ke Google Form.
Google Form terus diisi. Ya. Nanti tak kasih. Udah gitu aja. Itu udah pasti beres ya. Jadi Gus gimana selama ini kita makan? Hukum orang yang tidak tahu adalah tidak ada. Berarti tahun 1443 nanti harus sudah berubah. Tapi sebenarnya nyesel sampai ngaji hari ini. Enakan nggak tahu bener asli. Ngapain Usep kamu manggil saya? Ngapain? Jadi coba nggak tahu terus kan enak. Ya Usep ya, ngapain nyuruh-nyuruh saya ngaji bab apa madhab gitu. Ini contoh ya. Mudah-mudahan terjawab. Mungkin ada yang lain lagi. Monggo, Pak Yuda mungkin siapa? Bebas. Jadi nanti semua masalah ya Pak kita bahas. Termasuk jelasin yang sederhana. Ya sederhana banget. Bapak kalau di pernikahan kan ada nggak yang pernah pas Diki sampai sini yang jadi saksi? Jadi saksi. Kalau ini kan wali, ini sering ya. Oke, saya tanya. Syarat kita ngomong ijab kabul sah itu apa? Saya boleh tanya kan? Jelas, terus? Tidak terputus. Nah, oke. Ketika tidak terputus, itu seperti apa definisinya? Satu nafas akan mati orang. Kalimat satu nafas itu enggak begitu. Coba Bapak lihat teks fikihnya. Bikalami harfain, dengan kalimat sejumlah 2 huruf. Nih saya wali ya. Ya fulan, aku nikahkan dan kawinkan engkau dengan putri kandungku sendiri, dengan mas kawin rumah di Melia tipe 90 tunai. Kayak yang dimaksud Bapak putus tadi kan gak jawab-jawab ini. Tinggal ngerokok sih. Aku terima nikah dan kawinnya ini binti siapa dengan mas kawin tersebut tunai. Gak bisa disahkan. Berapa jaraknya? Biharfain. Aku kawinkan dan aku nikahkan engkau dengan anak kandungku sendiri dengan mas kawin rumah di Melia tunai. Aku terima nikah dan kawinnya bla 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 dengan mas kabut sah. Yang sini baru ngomong sah. Bapak hitung ini 2 huruf maksimum. Itu disebut nggak terputus, namanya itisol, nggak satu nafas. Berarti selama ini sampean juga nggak paham yang jadi saksi. Udah gitu karena udah nggak sah disahkan, hukumnya zina. Yang enak dia yang begini sampean yang nanggung dosanya, betul nggak? Itu masih mending. Kadang-kadang kita ada acara nikahan yang ngesahkan penonton. Begitu tuh, sah. Itu kalau saya jadi MC tak lempar mic gitu. Yang berat ngesahkan ini kok, yang tanggung jawab akhirat ini. Makanya kalau orang-orang yang ngundang saksi saya, itu rata-rata luar biasa, hormat banget. Saya saksi aja diamplopin loh Pak, saya. Karena udah yakin itu sah, udah. Saksinya Gus Arifin. Udah ngerti banget fikih. Ya pulangnya ya konsekuensi karena saya disuruh kan di situ diundang suruh wakil keluarga ceramah saksi, tapi saya minta unit price. Saksi sendiri, ceramah sendiri, wakil keluarga sendiri, 3 amplop. Mosok lamsam rugi. Wah enak aja. Udah tanggung jawab akhirat, ini ceramahnya tanggung jawab dunia akhirat. Wakil keluarga juga mewakili kehormatan, mosok 1 amplop gimana? Tipis lagi. Mendingan ke tempat lain yang agak tebel. Ya gitu ya. Jadi 2 berapa Pak? 2 huruf. 2 huruf. Kalau sampean nggak tahu, tanya. Misalnya jadi saksi Pak. Sekarang udah yakin. Besok-besok kalau ada, saya itu sering nganulir kok Pak. Kalau saya jadi saksi nganulir sering. Tunai. Lebih dari 3. Saya terima ulangi Mas. Lama ulang Mas. Pokoknya jangan sampai gitu ya. 1 langsung. Makanya kadang-kadang gitu. Tapi gini juga ada resiko, aduh, kaget, diam. Bapaknya begini. Tuh dia enggak.
Itu salah juga. Yang bener latihan dulu sebelum makan kan latihan. Nah karena udah selesai kan, kecuali mau lagi harus latihan dulu. Ini contoh ya, contoh. Itu persoalan sederhana terkait nikah saja. Orang kita babi itu nggak paham. Saya bisa tunjukkan nanti. Nurut Syafi'i begini, nurut Maliki begini. Ya karena itu persoalan yang terus ada. Dan Bapak akan semakin lama, apalagi Bapak sebagai Thomas, tokoh masyarakat, pasti diundang. Kan bangga kalau saksi Pak Jamhuri dari Melia. Waktu datang naik mobilnya Michael Bean itu apa namanya mobilnya beliau Cooper, bukan Lee Cooper. Kalau Lee Cooper itu jin. Mini Cooper. Wah bangga. Saksinya apa? Gus Arifin, bangga. Ada di dokumentasinya ada. Makanya orang-orang di Bintaro kalau saksinya saya bangga banget. Saksinya langsung galak. Ya. Saya jadi wali pernah walaupun saya nggak punya anak perempuan karena anak kakak saya perempuan saya walinya. Ya. Jadi saksi ya sering, doain sering, ngasih nasihat, sering lagi. Yang sering itu ya tadi itu ya di samping doa, yang di samping nasihat, ya wakil keluarga itu lagi musim kan. Karena mau langsung praktis, tapi anehnya ya lamsam, rata-rata lamsam. Ya, rata-rata lamsam. Ya, enggak? Kalau ada? Boleh, asal tadi nggak boleh lebih dari 2 huruf. Nah, nanti kalimat 2 huruf itu hampir semua fikih mau begitu. Contoh, Bapak kalau di rumah kan ini pernah saya sampaikan, pernah nggak kode-kodean sama istri? Ya Pak Jam lah. Kalau misalnya, ya kopi apa teh? Kalau Pak Jam ngasih, itu maknanya teh. Kopi. Kalau kopi susu, misal ini sudah common, Pak Jam begitu, kode-kodean. Ya. Biasanya untuk kode semua kode, misalnya malam, gitu, berarti malam masuk. Nah itu kode. Pak Jam sholat, Allahu Akbar. Berarti itu 1 huruf, 2 huruf, 3 huruf. Ya kode yang dipahami. Allahu Akbar. Hujan-hujan nggak salat ke sini. Istrinya Pak Jamhurinya, mana bapaknya anak-anak? Kopi apa teh apa? Pak Jam kedengeran, lagi sholat zuhur. Berapa? Kopi susu ya? Batal kalau batal. Padahal nggak ngomong kan? Tapi batuknya dipahami. Berbeda dengan batuk betulan. Walaupun ngeklek, wah itu udahlah itu ke dokter aja lah, itu ada gejala itu. Gejala sesak napas itu. Itu contoh kan. Selama ini nggak bawa begitu itu batal. Itu masih mending. Ada orang, mohon maaf, di masjid. Semua persoalan kalau imam keliru itu subhanallah. Hampir semua kalau imam keliru subhanallah. Padahal kata subhanallah dari makmum ke imam itu hanya untuk keadaan kalau imam keliru mau mengeksekusi rukun. Dan di Syafi'i kalau mau lupa mengerjakan sunnah abaat. Contoh, harusnya duduk tasyahud yang kedua, Bapak berdiri. Makmum bilang subhanallah. Begitu subuh harusnya kunut. Kalau di Syafi'i terus mau sujud subhanallah. Tidak semua subhanallah, hanya untuk itu. Ada masjid, saya nggak sebut. Radiusnya nggak jauh dari sini. Kapan itu ribut? Gara-gara imamnya Allahu Akbar kodenya takbir itu pelan. Langsung rukuk. Gitu. Langsung rukuk. Malah yang belakang nyebutnya subhanallah. Kalau case yang seperti itu mestinya kalau imamnya lupa Allahu Akbar sami Allahu liman hamidah, maka yang belakang jadi mubalik. Kayak di Mekah. Di Mekah gimana, Pak? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sami Allahu liman Rabbana lakal hamd, kan gitu kan? Nah, itu jadi mubalik boleh. Jadi kalau ada imam di sini misalnya Mas Usep duduk aja, nunduk aja, yang tahu Mas Diki di sini langsung
Timpalin aja, Allahu Akbar. Mas Ustaz mungkin lagi keseretan. Sami Allah liman begitu. Jangan subhanallah bingung. Makmumnya bingung. Apa keliruku? Kan kasus. Ada di masjid gegeran Pak. Di KM-nya sama imam itu geger. Saya nggak sebut masjidnya. Pokoknya daerah sini, dekat sini. Gegeran betulan. Beritanya sampai ke kuping saya karena jemaah saya sholat di situ. Gimana nih kok saya tadi? Itu yang pertama. Tapi ada yang ekstrim di Maliki. Seandainya ada imam yang benar-benar fatal, maka harus ngomong. Harus ngomong dengan bahasa yang dipahami imam. Imam Maliki itu mengatakan kalau ada imam yang lupa membaca Al-Fatihah, maka harus didikte. Pertama, langkah pertama, didikte. Yang kedua kalau didikte nggak bisa baru diomongin. Misalnya gini, ada orang imami sholat Jumat. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihis marobik. Kan langsung sabbihis. Nggak pakai Al-Fatihah. Maka makmum yang belakang, ingat ya, yang ngingetin tuh ini lurus sama yang kanan, 2 orang. Nggak semua. Biar nggak celometan. Ini. Makanya kalau ada sholat ini sama 2 ini, ilmunya 11-12. Kalau imamnya hafal 30 juz, imamnya ini juz 30. Ini. Itu sama. Iya, juz 30 itu sama. Begitu ini langsung sabikis, misalnya maaf, ini Pak Yuda di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Imamnya masih belum mau. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihis marobikal ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihis marobikal. Udah 2 kali kan? Terus Pak Yuda ngomong, "Mas, sampean belum baca Al-Fatihah." Harapannya imam langsung berhenti baca sabbihis, langsung baca Al-Fatihah. Tapi masalah lagi terus noleh. Apa iya? Imamnya noleh. Wah, cecek wae. Imam modelnya kayak gitu. Apa iya? Ngomong batuk kode aja ini ngomong. Mas sampean belum baca Al-Fatihah? Boleh. Itu kalau semakin sampean ngaji. Kalau ada keperluan itu loh ya, bukan enggak semuanya. Nanti Bapak juga nggak boleh penjelasan saya dipakai gitu begitu. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Misalnya mau baca surat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur. Wal tandur apa? Ya ora oleh. Ya nggak boleh. Udah hanya untuk itu saja. Ya nggak boleh terus dikembangkan sendiri. Ya wal tandur aku gak terus ya akhirnya gak jadi sholat gegeran. Nah ngomong gitu di warung kopi aja. Clear ya? Ada lagi Pak tadi? Nggih. Nggih. Soal nikah ini Pak. Nggih. Kalau biasa orang yang nikah itu tunarungu. Yang pengantin lakinya tunarungu bisu. Nah, ya terus? Kita saksi. Iya. Bagaimana caranya? Tadi saya pengalaman. Ya. Sebelum melakukan kabul, saya kasih tahu dengan tuannya ini. Ya. Bahwa orang ini tunarungu. Ya. Asal bersuara aja sekali. Sah. Ya. Saya bilang begitu. Ya. Boleh nggak itu? Karena ini di luar normal ada penjelasan begini. Untuk pengantin yang menerima kabulnya, tapi yang ngijabnya juga nggak boleh bisu juga loh Pak. Kalau walinya ngomong ya jangan. Jadi kalau mohon maaf, kesini saya nggak niat menghina ya orang difabel. Misalnya mertuanya laki-laki itu bisu, pengantin laki-lakinya bisu, itu jangan. Bab yang digeser adalah walinya, diganti wali hakim KUA. KUA-nya nanti yang ngomong. Nanti model NU-nya ijabnya pakai tulisan aja. Nah begitu misalnya, ini tadi pertanyaannya Bapak. Hukum orang ijab kabul orang yang bisu. Yang bisu dulu deh. Mungkin kupingnya dengar. Kalau tuli kan nanti dikasih kode. Kasih kode begitu. Yang dimaksud dia saya terima nikahnya dan seterusnya termasuk ijab kabulnya itu adalah bisa dia bersuara yang kurang lebih 2 huruf. 2 huruf. Misalnya, gitu aja. Sama. 2 huruf Pak ya.
Ya gitu kan. Ya maksudnya iya maksudnya. Itu orang bisu kan. Harus bunyi tetap. Ya saksinya itu sah. Karena memang ini masalahnya kita kan nggak tahu dia itu ngomong iya apa tidak kan nggak tahu. Tapi saya pernah lihat Pak, itu pengantinnya itu bisu tuli, dia menjawabnya pakai kode. Iya itu apa gitu loh, begini, yang bahasa itu juga sah. Itu sah. Dan karena itu prosesnya butuh lebih dari huruf ya ditolerir. 2 huruf langsung itu ditolerir. Karena ada proses translate dulu tuh. Misalnya gini, ini kan baca, terus di sini ngelihat, di sini ada di berita itu loh, begini, oh gini, tuh naik, tuh, terus, oh ya gini, ya gitu, clear ya? Tapi saya mau tanya sedikit, saksi sebelumnya intervensi dulu kan dengan puan. Intervensinya gimana? Bahwa yang nikah ini adalah itu harusnya sudah nggak harus saksi, keluarganya yang ngomong ke, kan yang ngurus persurat-suratnya kan. Keluarga nggak ada. Oh ya udah, pokoknya gini, harus mafhum di majelis akdun nikah itu bahwa keadaannya pengantin, keadaannya saksi, keadaannya wali adalah diketahui. Nggak hanya pengantin Pak, saksi tuli juga nggak boleh Pak. Saksinya tuli. Sudah ngomong pakai sound system 200.000 watt itu. Saya terima nikahnya ini dengan mas tunai, saksinya diem aja. Ternyata kopokan. Ya nggak boleh. Jadi harus terkonfirmasi semua pelaku. Makanya majelis namanya majelis akdun nikah. Rumusnya majelis akdun nikah itu semuanya harus hadir di majelis itu. Nggak boleh, nggak ada. Kemarin ini ada case. Keluarganya waktu COVID Juni ya, Delta itu ya, bulan Juni ya. Ada nikahan di hotel. Gus, ini pengantinnya gak bisa datang, yang laki. Jadi hanya kita aja. Bagaimana Gus? Apa bisa pakai Zoom? Wah, nggak bisa. Pakai Zoom nggak bisa, karena harus akad nikah. Caranya? Si 2 hari atau seminggu sebelumnya pengantin laki-laki membuat penyerahan nikah ke pamannya. Jadi yang bisa datang di situ adalah pamannya, boleh. Jadi yang duduk di depan sini pamannya, mewakili pengantin laki-laki. Itu case yang pertama. Case yang kedua saksinya minta di Zoom. Nah kalau itu saya pakai maliki masih boleh, karena maliki itu rumusnya pernikahan tanpa saksi hadir nggak apa-apa asal nikahnya diumumkan. Saya anggap itu mengumumkan. Saksinya yang Zoom. Jadi ini di majelis hotel itu ini bapaknya pengantin, ini kosong. Tapi ada kamera. Di sana ada layar, ada saksi Pak dari laki-laki dan saksi perempuan masih boleh. Walaupun di Syafi'i nggak boleh. Tapi hanya di Maliki. Makanya terus akhirnya kan rundingan. Sampai mau Maliki apa Syafi'i? Bingung. Nah, akhirnya saya tanya, kunut apa enggak? Kunut, kunut mestinya harus datang karena kunut Syafi'i. Iya. Harus Syafi'i. Paham ya Mas? Caranya membuat keputusan begitu saya. Syafi'i apa Maliki? Kalau Maliki kan enggak kunut. Saya Maliki, ya wes saksinya boleh di sana, boleh di luar kota, pakai apa? Online aja, gitu. Boleh. Kayak gitu ya, kira-kira Mbak ya. Mudah-mudahan nanti yang jadi saksi. Ya cukup ya, kita doa. Mudah-mudahan pengajian ini nanti senantiasa mendapat bimbingan dan turunnya ilmu yang manfaat dari Allah Ta'ala. Yang kekeliruan kita diampuni oleh Allah Ta'ala. Kita sehat walafiat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Doa kafaratul majlis, subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung jalan ya.